Ya, jadi ini untuk pengayaan bab bab 2. Ini kosakata-kosakata ada yang sudah kita pelajari, ada yang belum. Nah, sekarang kita tinggal prakteknya kemarin dengan menggunakan domir ana dan menggunakan domir nahnu. Seperti tadi, contohnya, dhahaba. Kemudian kita tambahkan, ana dhahabtu wa nahnu dhahabna. Ya, supaya tidak tertukar. Terutama bagi pemula, ya ini untuk eh, menerapkan rumusnya atau agar sesuai dengan pelakunya, ini perlu pelatihan. Ya, tafadhol dari Abu Aisyah. Ana dhahabtu, nahnu dhahabna. Ana raja'tu, Nah, kita, nahnu raja'na. nah, Ana qara'tu, nahnu qara'na. Ana katabtu, nahnu katabna. Ana akaltu, nahnu akalna. Ana syarabtu, nahnu syarib. syarabna. Ya, kita menggunakan syariba ya. Syarib, Ya, oh syaribah. ya, supaya sesuai dengan Ana, yang digunakan di Al-Quran dan hadis. Ya, ana syaribtu, nahnu syaribna. Gitu. ya, Ana kharajtu, nahnu kharajna. Ana dakhaltu, nahnu dakhalna. Ana darastu, nahnu darasna. Ana sami'tu, nahnu sami'na. ya, Masya Allah, Barakallahu fiik. Ya, silakan, Andre. Baik Ustaz, Bismillah. Ana zahabtu, nahnu zahabna. Ana roja'tu, nahnu roja'na. Ana qara'tu, nahnu qara'na. Ana katabtu, nahnu katabna. Ana akaltu, nahnu akalna. Ana syaribtu, nahnu syaribna. Ana kharajtu, nahnu kharajna. Ana dakhaltu, nahnu dakhalna. Ana darastu, nahnu darasna. Ya, Ana sami'tu, ana sami'na. Nahnu sami'na. oh ya, ya, Alhamdulillah. Eh, ini semuanya sudah hafal atau belum hafal? Sudah Andri menjawab sudah Ustaz. hafal? Hmm, Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Ya. Abu Aisyah sudah hafal? Insya Allah sudah Ustaz. Insya Allah. Iya. Ya, Alhamdulillah. Jadi ini kita menghafalnya sedikit-sedikit dan memang tidak bisa dipungkiri ya, terutama bagi yang baru belajar untuk menghafal sekaligus itu nggak mudah. Menghafalnya memang gampang ya, kita menghafal gampang, tapi nanti untuk bisa mengeluarkan secara spontan, artinya hafal setelahnya, ya misalnya setelah 1 hari kita mungkin sudah lupa lagi. Tapi memang tabiat belajar itu begitu. Nah, makanya kita sedikit kosakata itu supaya benar-benar bisa dipraktekkan. Nah, termasuk ketika kita menghafal kosakata baru, ya kita tidak tidak hanya menghafal kata dengan artinya, tapi yang kita harapkan itu kita bisa membayangkan, ya, kemudian bisa mengucapkan, ya, sehingga kita bisa praktek, dan itu biasanya akan lebih hafal. Jadi, ketika kita menghafal kosakata baru, itu kita langsung terapkan di dalam kalimat. Itu yang akan kita gunakan. Ya, kemudian eh, kita langsung ke ini ahlan wa sahlan. Pranoto sudah siap gabung ya.
Nah, Ustaz. Kalau dulu Assalamualaikum. sempat ikut sampai mana? Sama juga Ustaz, awal-awal terus off dari alusnya. Oh iya, karena anak pindah-pindah ya sempat sempat pindah-pindah. Jadi termasuk koneksi jaringan. Ya, sekarang baru sudah menetap di sini. Mudah-mudahan insya Allah bisa stabil karena di sini pakai WiFi. Ya, alhamdulillah. Tapi berarti baru level 1 ya? Ya, nah Ustaz. Iya, alhamdulillah. Iya, kita ulang. Tadi yang tadi sudah. Karena lupa panggilnya Ah Pranoto atau Ah Wahyu. Bebas Ustaz. Iya, biar Apa saja. biar dikenanya di daerahnya misalnya panggilannya apa supaya Ana lebih. Abu Bilal Ustaz. Oh, Abu Bilal lebih banyak Nah, Abu Bilal ya. nah. Kayak Ana misalnya, Ana kalau di tempat baru biasanya dipanggilnya Rahmat ya. Tapi sebetulnya kalau di Bandung panggilnya Tena. Jadi lebih kenalnya Tena ya. Kalau di sini ya makanya lebih enak kalau kita pakai panggilan yang sering biasa kita gunakan di keseharian. Ya, tafadhol Abu Bilal di ini kan dibaca tadi dengan menggunakan domir ana dan nahnu. Ya, misalnya ana ini dulu baca dulu zahaba, kemudian menggunakan domir ana zahabtu wa nahnu zahabna. Seperti itu ya. Tafadhol. Ana zahabtu. Kemudian ini kalimatnya bebas Ustaz. Ya, ini yang kosakata ini, kosakata ini terus pertama menggunakan Oh ana, ya. kemudian kedua menggunakan nahnu dibaca. Ana ana zahabtu wa ana raja'tu wa ana qara'tu wa ana katabtu wa ana uh, ukluhu. Eh, nah, apa Ustaz? Akala menjadi Akaltu. Nah, ya. Nah, wa ana akaltu wa ana syarabtu ya, wa ana syariba. kharajtu wa ana kharajtu wa ana dakhaltu wa ana darastu wa ana sami'tu. Ya. Sekarang coba menggunakan nahnu. Nahnu dhahabna. Nahnu roja'na. Nah, nahnu zahabna wa nahnu raja'na wa nahnu qara'na wa nahnu katabna wa nahnu akalna. Ini lagi di rumah sakit, jadi apa Oh, namanya, akhirnya di agak rumah. Masya Allah. iya. Ah, ya, boleh nanti kalau sambil nyimak saja boleh ya. Nggak harus ini. Wa nahnu akalna wa nahnu syarabna wa nahnu kharajna wa nahnu dakhalna uh, wa nahnu darasna, kemudian wa nahnu sami'na. Oh ya, Masya Allah. Sambil kerja ya sekarang. Enggak, Iya. anak ini Ustaz, orang orang tua lagi sakit jadi nungguin Ustaz. Oh, ya. Yang laki-laki, perempuan. Iya, yang laki-laki lagi ini apa, cuci darah Ustaz. Oh, Sakit. syafahullah, syifaan ajilan. Rutin. Iya, sudah 2 kali Ustaz. Oh, mudah-mudahan diberikan kesembuhan ya. Amin Ustaz. Amin. Hmm. Ya, eh kita lanjutkan ya, insya Allah. Kita hari ini sampai jam 9. Mudah-mudahan selesai cukup sampai pengayaan dan pemantapan. Ya, ini kalau di
kalau kita di Zoom ini kita selesaikan mubasyarah langsung ya, langsung terjemah, kemudian maksudnya soalnya, kemudian terjemahnya. Ya, kalau soalnya bahasa Indonesia, baca dulu soalnya, kemudian terjemahnya dalam bahasa Arab. Kalau soalnya bahasa Arab, berarti dibaca dulu bahasa Arabnya, baru terjemahnya bahasa Indonesia. Tapi kalau yang sudah punya bukunya, ini bisa sambil ditulis, latihan menulis. Ya, meskipun sekarang era digital, ya serba digital, tapi sebetulnya ketika kita belajar dengan tulis tangan, itu banyak sekali manfaatnya dalam pembelajaran, pemahaman, dan latihan-latihan lainnya. Nah, sekarang ini ya buat kita yang bukan sekolahnya di sekolah biasa ya sudah jarang nulis tangan kalau pas belajar. Nah, ini bisa dikerjakan atau minimal eh, dilatih dilatih di rumah itu dengan lisan juga seperti di Zoom. Ya, kita kembali ke Abu Aisyah, tafadhol, 3 nomor awal, baca dan terjemah. Pakai domir ana nggak usah telepon langsung. Dahab tuh, Ustaz. Di untuk sekarang lengkap dulu, termasuk domirnya Yes. dibaca. Ana dahab ana dahab tuh Dibaca dulu soalnya, nahnu. kemudian Oh, terjemahnya. yes, Ustaz. Afwan, Ustaz. Ya, Saya oke. telah pergi. Ana dahab tuh. Nah, Kami telah makan. Nahnu akalna. Saya telah minum. Ana sarib tuh. iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, berikutnya nomor 4 sampai 6, Andre. Baik, Ustaz. Bismillah. Kami telah menulis. Nahnu katabna. Kami telah mendengar. Nahnu sami'na. Saya telah pulang. Ana roja'tu. Iya, Masya Allah. Syukran. Apaan? Barakallahu fiik. Iya, tafadhol Abu Bilal dari yang selanjutnya, 7 sampai Ya. 9. Anak anak saya membaca anak korok tuh yang 8 kami berbicara takallam apa Ustaz? Ya, nah, Takallam ya. Ah, anak nahnu tak takal nahnu takallamna. ya, sahih. Nahnu takallamna. Ah, kemudian saya duduk. Nahnu jalasna Iya. Nah, satu lagi. wa nahnu fatahna. Iya, Eh, alhamdulillah. Fatah, wa ana fatahtu ini. Nah. ya, duduk. Ana jalas tuh. Ya, ini makanya untuk di awal-awal ini kita baca secara keseluruhan dengan domirnya supaya sinkron. Karena bagi Ustaz, yang bertanya, pemula Ustaz. seringkali tidak sinkron. Ya, meskipun nanti kalau kita sudah terbiasa atau kita bercakap-cakap atau bercerita, kita cukup katakan jelas tuh, itu sudah cukup. Ya, tidak perlu lengkap. Ana jelas tuh. Bertanya, Ustaz. Ya, gimana? Kalau yang nomor 9 itu saya duduk, anak Pak itu bisa ya? Bisa. Ya, nanti untuk kosakata itu bisa variatif ya. Misalnya Baik, berbicara, ada
eh, apa persamaan-persamaan kata yang lainnya. Makanya kita di sini ya sebenarnya lebih 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 baik menggunakan kosakata yang digunakan. Tapi nanti misalnya kalau kita sudah tahu kosakata yang lain itu boleh digunakan juga. Itu tidak terbatas. Ya, cepat. Ya. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan lainnya? Nah, kalau dalam pembelajaran yang pemula memang kadang anak membatasi ya, tidak boleh menggunakan kosakata yang di luar yang dipelajari. Karena biasanya kalau banyak, misalnya banyak orang ya, kemudian ada yang bertanya, ada yang bertanya dengan materi yang belum diajarkan atau menggunakan kosakata-kosakata yang belum diajarkan. Nah, itu dikhawatirkan membingungkan yang lain. Biasanya seperti itu. Tapi karena kita sedikit ya, lebih sedikit orangnya dan mungkin sudah punya basic ya, sudah punya basic, jadi kita lebih santai. Kalau misalnya ada pertanyaan yang itu di luar materi yang dipelajari atau kita menggunakan dengan kalimat yang itu tidak muncul di buku Pra-Pemula Al-Husna, itu insya Allah kita tetap perbolehkan. Ya, kita perbolehkan. Itu namanya metode ya, metode ketika mengajar. Jadi itu sesuai juga kesepakatan kita nanti. Nah, makanya dengan buku Pra-Pemula Al-Husna ini di awal-awal kita hanya menggunakan fiil madhi. Salah satunya itu supaya tidak bingung dan kita bisa menggunakannya secara tepat. Apalagi dalam fiil madhi itu juga ada perubahan untuk setiap pelakunya, ya, perubahan untuk setiap pelakunya. Dan banyak kejadian ya orang yang menghafal dalam bentuk sorof, ya, jadi hafalan perubahannya itu sudah hafal. Ya, tapi ketika penggunaannya tidak bisa. Tapi kalau dia menghafal dengan wa huma hum fa'ala fa'ala fa'alu zahaba zahaba zahabu itu lancar. Tapi pas penggunaan prakteknya nggak bisa. Nah, ini makanya dengan metode seperti ini ya kita bertahap, kemudian kita melatih pelakunya juga secara bertahap. Ini mudah-mudahan bisa menguatkan eh, pemahaman kita terhadap ini, terhadap dasar dari eh, kosakata yang digunakan atau yaitu dasarnya adalah dari fiil madhi. Ya, kita lanjutkan. Ini latihan ini sama ya, tinggal sesuai contoh. Ini soalnya ana roja'tu, maka dibaca ana roja'tu wa nahnu roja'na. Ya, ini latihan membaca. Fadol, mulai dari Abu Aisyah lagi. Ini kalau segini ukurannya kekecilan nggak di tampilan? Enggak, Ustaz. Perlu diperbesar. Segini. Ya, tafadhol. Di layar saya bisa gedein kecilin, Ustaz. Kalau bisa di zoom ya Bisa di zoom. dari Heeh. dari apa ponsel pribadi atau ini bisa di zoom ya. Iya, Ya. dari ponsel pribadi bisa. Berapa baris Ustaz? Dari 1 sampai 3. Ini sekali. Ustaz. Ana roja'tu wa nahnu roja'na. Ana fatahtu wa nahnu fatahna. Ana qara'tu wa nahnu qara'na. Nah, barakallahu fiik. Andre dari 4 sampai 6. Baik, Ustaz. Ana darabtu wa nahnu darabna. Ana katabtu wa nahnu katabna. Ana syaribtu
wa nahnu syaribna. Ya, Ustaz. ya, Abu Bilal dari 6 sampai 8. 6 sampai 8. Ana syarabtu wa nahnu syarabna. Ana takal takallamtu wa nahnu takallamna. Ya, Ana sami'tu wa nahnu sami'na. iya. Ini untuk nomor 6 kita bacanya syariba. Ya, nanti pada pembahasan ketika memasuki level 2 yang mungkin di pertemuan ke-7 atau pertemuan ke-8, ketika kita membahas perubahan dari fi'il madhi ke fi'il mudhari, ini ada yang disebut wazan atau pola kata, ya, pola kata. Nah, syariba itu mengikuti wazan fa'ila, ya, fa'ila yaf'alu. Ya, jadi kita bacanya syariba. Jadi kalau syaroba itu sebetulnya beda dialek istilahnya. Oh iya, salah ya Ustaz ya. Iya, beda dialek sebenarnya, biasanya dialek yang Oh, ini salah bacanya ya. syaroba. Oh iya, tadi bacanya syaraba ya. Apaan Ustaz? Iya, jadi kita bacanya di sini dengan kasroh. Iya, sebetulnya kalau perbedaan seperti itu tidak terlalu merubah makna, ya, tidak merubah makna. Tapi karena kita belajar yang bentuk bakunya, jadi kita sesuaikan dengan bentuk baku. Ya, alhamdulillah. Sekarang sudah langsung menerjemahkan. Ini pertemuan kedua sebetulnya dari segi materi. Ya, tapi memang eh, seperti ini ya. Jadi kita tidak tidak menghafal kalimat per kalimat, tapi yang kita hafal itu kosakata, kemudian kita memahami kaidahnya, sehingga bisa menggunakannya, menggunakan kosakata itu dalam kalimat yang sesuai dengan kaidah. Nah, termasuk diantaranya adalah menterjemah. Dan ini sebetulnya yang lebih sulit. Menterjemah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu lebih mudah. Tapi menterjemah dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab itu lebih sulit. Ya, biasanya lebih sulit. Ini boleh dicoba sekarang, insya Allah. Fadol, eh, satu nomor dulu aja ya. Masih banyak latihannya. Kembali ke Ahabu Aisyah. 2 nomor ini, pendek, insya Allah. Pakai domir anak juga Ustaz. Apa langsung Ustaz? Iya, ini langsung dibaca dulu soalnya biar lebih jelas. Kemudian baru terjemahkan secara lengkap. Ya, Ustaz. Saya telah belajar di rumah dan membaca di masjid. Pakai ana apa langsung Ya, langsung itu Ana Ustaz? pakai. Harus Ya. pakai. Kecuali Ana setelahnya enggak ya. dia Ustaz. Ana darastu fil baiti wa wa qara'ta wa qara' wa qara'tu fil masjidi. Nah, nomor 2. Kami makan dan minum di rumah, kemudian pergi ke masjid. Nahnu akalna wa syaribna fil baiti thumma thumma dhahabna ilal masjidi. Ya, Masya Allah, mumtaz. Alhamdulillah. Nggak lihat contekan?
Enggak, Sudah Ustaz. ada contekannya? Enggak, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya nggak Ustaz. apa-apa. Ustaz. Kalau kalau ada contekannya berarti kan itu hasil sendiri juga. Tapi bukunya sudah di ini, sudah dicoba diisi. Belum Ustaz, lagi. Masih lagi. Ngisi-ngisi Ustaz. Oh iya, ya itu bisa karena kita tidak mengejar target nilai ya. Jadi untuk latihan mandiri itu bisa dengan tulisan, bisa sebetulnya dengan langsung tadi seperti tadi. Cuma tadi kekurangannya karena tidak ada yang mengkoreksi. Terkadang kita yakin, kita sudah yakin tapi apa? Padahal salah. Ya. Oh, iya, Tapi Ustaz. minimal dengan kita sering mengucapkan itu melatih kelancaran kita. Misalnya seperti tadi. Ini kalau kalau kita menerjemahkan secara langsung itu loadingnya lama istilahnya. Tapi kalau sudah kedua kalinya, ketiga kalinya itu akan lebih lancar. Ya, makanya tipsnya kalau misalnya kita mau melatih ini ketika belajar mandiri, ini satu nomor ini minimal dibaca 3 kali sampai 5 kali. Nanti kelimanya itu sudah lancar. Ya, jadi kita menerjemah ke bahasa Arab itu lancar di kelimanya. Ya, tidak melihat tulisan bahasa Arab. Ya, sampai kita lancar nanti. Ana darastu fil baiti wa qara'tu fil masjidi. Kemudian nanti sambil praktek. Nah, seperti itu. Ya, Alhamdulillah. Syukran, Abu Aisyah. Sekarang giliran Andre ya. Dari nomor 3 sampai nomor Belum, Ustaz. 4. Ya, tafadhol Andre nomor 3 Halo, dengan Ustaz. nomor 4. Suaranya Halo, nggak suaranya ada. nggak ada. Andre nggak masuk suaranya atau ini? Kayaknya ngomong tapi nggak ada Suaranya suaranya. nggak denger, Ustaz. Oh iya, gimana? Bisa nomor 3 sama nomor 4 kecil atau suaranya kecil ya? Halo, Iya, itu sudah kedengaran suaranya. halo, Iya, iya, sudah suaranya kedengaran nggak ada, Andre. Ustaz. Sudah jelas barusan suaranya. Ya, mungkin nanti bisa dilanjut ya. Sekarang ini dulu Abu Bilal tafadhol. Tadi nomor 3 sama nomor 4 ini belum. Sekarang nomor Nomor 5 ya bagian giliran tadi nomor 5 sudah siapnya. nomor 5 ya. Iya, Ana qara'atul Quran fil masjid thumma eh, zahaba. Keluar kharaja ya. iya. Thumma thumma kharajtu fil masjid wa Dari
minal minal masjidi nah, summa kharajtu minal masjidi wa raja'at wa raja'tu fi ila ilal bait. nah ilal baiti. Ana qara'tu al-Qur'ana fil masjidi. Tsumma kharajtu minal masjidi wa raja'tu ilal baiti. Ya, nomor 3, nahnu jalasna summa darosna. Nah, ini dibaca wa. Ya, tanda koma ini dibaca wa karena ini gabungan Halo, kelompok kata yang sama. Assalamualaikum. Iya, Andre. Tadi Ustaz, nggak kedengeran, nggak kedengeran suaranya, Ustaz. Oh iya, Andre juga tadi dari Andre nggak ada kedengeran. izin awalan ada keperluan. Tafadhal, tafadhal. Ah, ya, Assalamualaikum, syukran, Ustaz. syarakumullah. Ya, mudah-mudahan dilancarkan setiap urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, sekarang sudah terdengar Andre? Oh iya, Ustaz. Sami, Oh iya, Sami tuh. ya alhamdulillah. Tadi nomor 3 ya, nomor 3 sama nomor 4. Mau dicoba? Ana nomor 34, Ustaz. Iya. Nah, Baik. Al-an, tafadhal. kami duduk kemudian belajar membaca dan menulis Al-Qur'an. Nahnu jalasna summa darosna wa qara'na wa katabnal Qur'ana. Nah, Saya pergi ke sekolah kemudian masuk dalam kelas dan duduk. Ana zahabtu ilal madrasati summa dakhaltu fil fasli wa jalastu. alhamdulillah. Syukran, jazakumullah khairan. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan nggak? Maaf ya, Ustaz. Nggak ada ya? Kayaknya ini kita nggak kejar deh sampai ke pemantapan 3. Itu Iya, Ustaz Afwan, Ustaz. iya, betul. Yang tadi itu kan eh duduk, membaca, menulis. Nah, Itu kan nggak ada kami makan, minum. Itu emang harus kalau misalnya contoh yang nomor 1, saya belajar di rumah dan membaca di masjid. Misalnya ana darostu fil baiti wa qara di masjid, qara'a fil masjid tuh bisa kayak gitu, Ustaz. itu nanti jadi salah paham, jadi salah maknanya. Salah-salah, Ustaz ya. Ya, jadi setiap fiil itu harus Hmm. sesuai dengan pelakunya. Nah, kita bahas di sini. Ya, kebetulan kita bahas di sini ya. Nah, sini ada kosakata kataba Al-Qur'an. Ya. Nah, kata-kata ba ini yang sudah kita hafal tadi, artinya adalah menulis. Ya, kemudian di Nah, situ Ustaz. ada dua makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama pelaku, yang kedua waktu atau dibalik ya, ada waktunya, ada pelakunya. Jadi Hmm. setiap setiap apa fiil kata kerja itu sudah terkandung di dalamnya waktu dan pelaku. Jadi ini membaca dari segi waktu kita sudah tahu, berarti sudah dikerjakan. Nah, jadi dari segi pelaku, kalau kita sebelumnya ya ada tandanya. Kalau ini kok tidak ada tandanya, tapi ada pelakunya atau tidak? Ada pelakunya atau enggak ini? Kata Mbak. Ada, Ustaz. Apa itu? Ada. Nggak ada. Domir huwa. Ya, domir huwa.
Jadi kalau kita kembali ke tadi soal yang tadi, kita baca dengan cara yang seperti tadi. Ini, ya misalnya ini kita Hmm, terjemahkan. Ana darostu fil baiti wa qoro'a fil masjidi. Jadi siapa yang membaca? dia. Dia. Jadi tidak sesuai dengan maksud yang Hmm, ingin kita sampaikan. Padahal yang membaca itu adalah saya, bukan dia. saya, Ana. Nah, jadi seperti itu Berarti ya. harus Kalau tetap dipakai Ustaz, domirnya ya, Ustaz ya. ya selama kita eh, bercerita tentang pekerjaan yang dilakukan oleh saya, maka harus sesuai dengan domirnya. Hmm. Jadi kalau Baik, Ustaz. tidak sesuai, nanti kembalinya ke huwa, ya untuk fi'il madi. Makanya ini nanti apalagi kalau dengan domir-domir yang lain kan setiap domir itu ada tandanya. Nah ini tidak boleh terbalik. Ana katabtu. Nanti kita hanya mengatakan katabtu. Tapi tiba-tiba kita mengatakannya katabta. Maka nanti orang Arabnya salah paham. Karena tadi untuk ana itu selalu dengan tu. Ketika berubah menjadi ta, beda lagi pelakunya. Baik, Ustaz. Siap-siap. Nah, nah ini di sini kita ada pola, ya pola. Ini kalau nanti dibelajar di lanjutan, ini jumlah. Ada pola kalimat yang diawali oleh fiil. Ya. Kataba Al-Quran. Nah, kalau kita bacanya kataba Al-Quranu, benar atau salah? Salah, Ustaz. Kenapa salah? Karena dia Quran itu sebagai jadinya fa'il. Iya, jadi kalau misalnya dibacanya kataba Al-Quranu, artinya jadi apa? Quran itu telah membaca. Iya, Quran itu telah menulis. Menulis, Maka, ya, Afan. Afan. ya, kalau dibaca seperti itu ya, kalau dibaca seperti itu, kataba Hmm. Al-Quranu berarti maka orang akan memahaminya Al-Quran itu telah menulis. Maka ini harus jelas antara eh, ya nanti ya tadi sudah punya basic jadi sudah tahu oh ini fa'il. Berarti yang padahal di sini maksudnya atau posisinya adalah sebagai maf'ulun bi, sebagai Maupun B. objek. Makanya dibacanya harus dengan fathah. Jadi kalau Fathah. kita baca kata bal Qur'ana apa artinya? Dia telah membaca Quran. Wa Ya, katabal Qur'ana. dia telah menulis Eh, Quran. astagfirullah. Dia telah menulis. Ya, Aduh, kebalik terus. ya alhamdulillah. Dia telah menulis Quran. Nah, Ustaz. Nah, jadi ini juga sama ya. Kita bacanya dakhala al-baita. Baita. Nah, Kalau kita bacanya dakhala al-baitu, nanti orangnya heran. Rumahnya masuk ke mana? siap-siap. Ya, apalagi dulu dibaca dengan ini. Insya Allah bisa ya. Tapi kayaknya ini kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya kayaknya. Karena sudah lebih dari jam 9. Insya Allah kita cukupkan untuk kesempatan hari ini. Meskipun sedikit eh, demi sedikit, tapi mudah-mudahan yang kita harapkan adalah istiqomah dan juga kembali anak ingatkan untuk belajar ini belajar apapun ya kelas itu hanyalah sebagai pintunya saja ya sedangkan untuk kita bisa menghiasi dalamnya itu tetap perlu belajar mandiri atau belajar di tempat-tempat yang lain untuk bidang yang sama jadi kalau mencukupkan
hanya di kelas, itu kalau berprogres tapi ya mungkin agak lama ya. Kita terus belajar, terus menambah wawasan dan juga jangan lupa niat awal kita bahwa belajar bahasa Arab ini untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami kalamnya, ya memahami kalam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan juga menyampaikan kita pada insya Allah mudah-mudahan ya, pada nikmatnya ibadah kita yang itu tidak lepas dari bahasa Arab. Ya, syukran jazakumullah khairan ala ihtimamikum. Ya, terima kasih atas perhatiannya, kehadirannya. Ya, mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakumullahu khairan katsiran Ustaz. Wa iyyakum. Jazakumullah, Ustaz. Antum jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.